Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hamparan sawah hijau, hidup seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah anak seorang petani sederhana, yang kesehariannya dihabiskan dengan bekerja keras di ladang dan belajar dengan tekun di sekolah desa. Namun, Raka memiliki impian yang jauh lebih besar dari sekadar menjadi petani seperti ayahnya. Ia ingin menciptakan sesuatu yang akan mengubah kehidupan masyarakat di desanya dan juga dunia. Sejak kecil, Raka selalu merasa bahwa dunia ini penuh dengan potensi yang belum tergali. Ia tidak ingin hidupnya hanya menjadi sebuah kelanjutan dari hidup orang-orang sebelumnya. Ia tidak ingin menjadi pewaris dari pekerjaan dan nasib yang sama tanpa ada perubahan. Kami perintis, bukan pewaris. Seringkali ia ucapkan kepada dirinya sendiri, seperti sebuah mantra yang membakar semangatnya. Namun, jalan menuju impian itu tidaklah mudah. Berbagai tantangan menghampiri, mulai dari keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang terbatas, hingga keraguan dari orang-orang terdekat yang tidak memahami visi besarnya. Orang tua Raka, meskipun mereka mendukungnya, tetap merasa khawatir akan pilihannya. Mereka ingin agar Raka tetap tinggal di desa dan meneruskan kehidupan yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Raka sedang bekerja di ladang, ia berpapasan dengan seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana, namun tampak bijaksana. Pria itu berhenti sejenak dan melihat Raka dengan tatapan tajam namun penuh kasih sayang. "Kamu anak yang pintar, Raka. Tapi, kenapa kamu tidak mengikuti jejak orang tuamu? Bukankah itu lebih mudah?" tanya pria itu dengan suara lembut. Raka menatap pria tua itu dan tersenyum. "Saya ingin menciptakan sesuatu yang lebih. Saya ingin menjadi perintis, bukan pewaris. Saya ingin dunia melihat bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih baik." Pria tua itu tertawa pelan, kemudian mengangguk. "Perintis. Terkadang jalan para perintis memang lebih berat. Tapi ingatlah, hanya dengan tekad yang kuat dan kerja keras, kamu bisa mengubah dunia. Jangan biarkan siapapun meragukanmu. Perintis adalah mereka yang berani berjalan di jalan yang tidak terlihat oleh banyak orang." Kata-kata pria tua itu membekas di hati Raka. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Tetapi, setiap langkah yang ia ambil, setiap tantangan yang ia hadapi, akan menjadi bagian dari prosesnya untuk menjadi seorang perintis. Raka mulai merencanakan langkah besar pertama dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke kota besar, meskipun itu berarti harus meninggalkan desanya dan orang tuanya. Keputusan itu tidak datang tanpa perasaan cemas dan rasa takut akan ketidakpastian. Namun, ia tahu bahwa hanya dengan ilmu dan pengalaman baru, ia bisa mewujudkan cita-citanya. Pada hari perpisahan, ayahnya berkata dengan suara berat, "Raka, perjalananmu tidak akan mudah. Banyak orang yang gagal. Tapi aku percaya kamu punya tekad yang kuat. Ingat, meski kamu jauh dari rumah, kamu selalu membawa nama keluarga ini." Raka memeluk ayahnya dengan erat. Matanya berkaca-kaca. "Saya tidak akan mengecewakan ayah. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Dengan tekad yang membara, Raka melangkah ke kota besar, membawa impian dan harapan yang besar. Ia tahu bahwa ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang yang ingin melihat perubahan, yang ingin melihat dunia yang lebih baik. Dalam hatinya, ia meyakini bahwa perjalanan seorang perintis tidak pernah mudah, tetapi itu adalah jalan yang akan membawa perubahan nyata bagi masa depan. Pada malam pertama di kota besar, Raka duduk di sebuah kamar sederhana yang ia sewa. Ia menatap langit yang gelap dari jendela kamar, berpikir tentang segala hal yang akan datang. Rasa cemas mulai menyelinap, namun ia segera mengusirnya. Ia tidak datang sejauh ini hanya untuk menyerah. Perintis harus berani melangkah lebih jauh, bahkan ketika dunia seakan menantangmu, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari-hari di kota besar ternyata jauh lebih keras daripada yang dibayangkan Raka. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda, mulai dari hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, hingga kehidupan yang penuh dengan persaingan yang ketat.
Ia menyadari bahwa ia harus berjuang lebih keras, lebih cerdas, dan lebih cepat agar bisa bertahan. Semua itu tak pernah diajarkan di desa. Raka mulai mendaftar di berbagai kursus, belajar tentang teknologi, bisnis, dan inovasi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup di desanya. Ia tahu bahwa desa tempat ia berasal masih tertinggal dalam banyak hal, dari akses teknologi hingga pendidikan yang memadai. Tetapi, ia juga tahu bahwa kemajuan itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus memulainya dari sesuatu yang lebih kecil. Suatu hari, Raka mendapat kesempatan untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh seorang pengusaha sukses. Seminar itu penuh dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan memiliki jaringan luas. Raka yang masih baru dan belum begitu dikenal, merasa dirinya terasingkan. Namun, ketertarikannya untuk belajar lebih banyak membuatnya tetap bertahan. Setelah seminar selesai, Raka berusaha mendekati pembicara utama yang merupakan seorang pengusaha muda yang sukses, Aditya. Raka mengagumi Aditya karena kesuksesannya yang dimulai dari nol dan mampu membangun bisnis besar yang berdampak pada banyak orang. Pak Aditya, saya Raka. Saya berasal dari desa kecil dan ingin membuat perubahan di desa saya. Saya ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hidup masyarakat di sana. Apa yang bisa saya pelajari agar bisa sukses seperti Anda? Tanya Raka dengan penuh harap. Aditya menatap Raka sejenak, lalu tersenyum. Kamu datang dari desa kecil, ya? Itu luar biasa. Kebanyakan orang seperti kamu akan ragu, merasa tidak cukup kuat atau tidak cukup pintar untuk membawa perubahan. Tapi justru itulah yang membuatmu berbeda. Raka, yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah orang-orang yang berani merintis jalan yang belum ada, orang-orang yang berani berjuang meski tidak ada jaminan. Raka mendengarkan dengan seksama. Apa yang harus saya lakukan untuk memulainya? Aditya menyarankan agar Raka tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga harus berani memulai proyek nyata. Ambil langkah kecil, mulai dari apa yang kamu pahami. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses. Tetapi yang terpenting, kamu harus tahu mengapa kamu ingin melakukannya, karena tanpa alasan yang kuat, kamu tidak akan bertahan di tengah segala rintangan. Kata-kata Aditya menggugah Raka. Ia tahu bahwa perjalanan yang ia pilih bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia tidak takut. Bahkan, kegagalan sekalipun tidak bisa menghentikannya. Sebuah ide mulai berkembang dalam pikirannya. Bagaimana jika ia bisa menciptakan sebuah platform digital yang membantu petani di desanya menjual produk mereka secara langsung ke konsumen, tanpa perantara? Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih adil dan memperkenalkan hasil pertanian mereka ke pasar yang lebih luas. Raka segera mulai merencanakan proyeknya. Ia tidak punya banyak modal, hanya pengetahuan yang ia dapatkan dari kursus, dan sedikit tabungan yang ia kumpulkan dari pekerjaan paruh waktu. Ia mulai mengumpulkan data dan belajar tentang aplikasi berbasis internet yang dapat membantu para petani dalam pemasaran produk mereka. Namun, realitas tidak sesuai dengan harapannya. Ia menemui banyak kendala teknis dan birokrasi yang sulit diatasi. Aplikasi yang ia buat seringkali mengalami kegagalan sistem, dan ketika ia mencoba menghubungi pihak yang bisa membantu, banyak yang tidak tertarik dengan ide-idenya karena mereka menganggapnya sebagai proyek yang terlalu kecil dan tidak memiliki potensi pasar yang besar. Rasa frustasi mulai merayap. Namun Raka tidak menyerah. Ia kembali mengingat pesan Aditya, bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Ia terus berusaha memperbaiki aplikasinya dengan belajar lebih dalam tentang pengembangan perangkat lunak dan menggali lebih jauh tentang kebutuhan para petani di desanya. Tak lama setelah itu, Raka kembali bertemu dengan beberapa teman lama yang ia kenal dari desanya, dan mereka tertarik untuk bergabung dalam proyeknya. Bersama mereka, Raka mulai memperbaiki aplikasi itu dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk meluncurkan platform digital tersebut. Ia menghubungi petani-petani di desa, meyakinkan mereka untuk bergabung dan mencoba cara baru ini untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, aplikasi tersebut pun siap diluncurkan. Pada hari peluncuran, Raka merasa jantungnya berdebar-debar. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang ia impikan. Ia tidak tahu apakah aplikasi ini akan berhasil,
tetapi ia yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Kami perintis, bukan pewaris. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidupnya bukan untuk mengikuti jejak orang lain, melainkan untuk menciptakan jejak baru. Peluncuran pertama itu bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan. Platform yang Raka buat mulai menarik perhatian, bukan hanya dari petani lokal, tetapi juga dari pengusaha dan investor yang tertarik dengan model bisnis yang ia tawarkan. Setiap hari, Raka belajar lebih banyak tentang bagaimana membawa teknologi ke dalam dunia pertanian yang lebih tradisional. Namun, Raka tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menantinya. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan hanya mereka yang berani menantang ketidakpastianlah yang bisa membuat perubahan besar. Ia tidak akan berhenti di sini. Setelah peluncuran aplikasi yang disambut baik oleh beberapa petani di desanya, Raka mulai merasa ada secercah harapan. Namun, kesuksesan itu tidak datang tanpa tantangan yang besar. Masalah demi masalah muncul, dan satu persatu, Raka harus berhadapan dengan kenyataan yang lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Untuk memulai, aplikasi yang ia buat meskipun sudah berjalan, ternyata belum sepenuhnya efektif. Banyak petani yang masih merasa ragu untuk beralih dari cara lama mereka yang sudah terbiasa, yakni menjual hasil bumi mereka melalui tengkulak atau pasar tradisional. Mereka takut dengan perubahan yang terlalu cepat dan merasa tidak yakin dengan sistem yang baru. Beberapa dari mereka bahkan menolak menggunakan aplikasi tersebut, karena mereka merasa lebih aman dengan cara yang sudah mereka kenal selama bertahun-tahun. Raka merasa frustrasi. Ia sudah banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan semua ini. Namun kenapa masih ada banyak yang menolak? Apakah ia salah dalam pendekatannya? Ataukah ia terlalu optimis dalam menghadapi tantangan yang ada? Suatu hari, setelah rapat yang penuh kegagalan dengan beberapa petani, Raka berjalan sendirian di malam hari di pinggiran desa. Ia berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Tiba-tiba, ia teringat pada kata-kata ayahnya yang pernah ia dengar berulang kali di masa kecil. Raka, untuk mengubah sesuatu, kita harus siap untuk menumbuhkan kepercayaan. Orang-orang akan mengikuti kita, bukan karena apa yang kita katakan, tetapi karena apa yang kita lakukan. Kata-kata itu menghujam dalam hatinya. Raka sadar bahwa ia perlu lebih banyak menunjukkan komitmen dan kepercayaan kepada para petani, bukan hanya sekadar menawarkan solusi teknologi yang baru. Ia perlu menjelaskan dengan lebih baik tentang bagaimana aplikasi ini bisa membantu mereka, bukan sekadar sebagai alternatif, tetapi sebagai bagian dari masa depan mereka yang lebih cerah. Keesokan harinya, Raka mengunjungi rumah beberapa petani dan berbicara lebih dalam mengenai masalah yang mereka hadapi. Ia mendengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian, dan kemudian menjelaskan secara perlahan tentang manfaat jangka panjang dari platform yang ia buat. Ia tidak hanya menawarkan sebuah teknologi, tetapi juga berbicara tentang impian bersama, menciptakan sebuah jaringan yang dapat membantu semua petani di desa itu mendapatkan harga yang lebih adil dan akses pasar yang lebih luas. Beberapa minggu setelahnya, Raka mengadakan pelatihan kecil-kecilan di balai desa, di mana ia mengundang petani untuk datang dan belajar cara menggunakan aplikasi tersebut. Raka dengan sabar mengajarkan mereka dari hal-hal yang sederhana, mulai dari cara mendaftar, memasukkan data produk, hingga cara bertransaksi. Ia juga mengajak beberapa petani yang sudah mulai merasakan manfaat dari aplikasi tersebut untuk berbagi cerita tentang bagaimana aplikasi itu membantu mereka mendapatkan harga yang lebih baik. Hari demi hari, perlahan namun pasti, kepercayaan mulai tumbuh. Beberapa petani yang awalnya skeptis mulai mencoba dan melihat hasil yang nyata. Produk mereka terjual lebih cepat, dan mereka tidak lagi harus menjual dengan harga yang sangat rendah kepada tengkulak. Dari mulut ke mulut, berita baik tentang aplikasi itu mulai menyebar. Raka merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Namun, meskipun ada kemajuan, masalah baru terus datang. Banyak dari petani yang masih mengalami kesulitan dalam hal akses internet dan teknologi. Sebagian dari mereka tidak terbiasa dengan penggunaan ponsel pintar atau aplikasi berbasis internet. Bahkan, ada beberapa yang merasa cemas dengan pembayaran digital yang belum mereka pahami sepenuhnya. Raka tidak menyerah begitu saja.
Ia memutuskan untuk bekerja sama dengan sejumlah penyedia layanan internet lokal untuk memastikan bahwa petani di desa memiliki akses yang lebih mudah ke teknologi dan internet. Ia juga menggandeng beberapa pemuda di desa untuk menjadi duta teknologi yang bisa membantu petani belajar dan mengatasi kendala dalam menggunakan aplikasi. Setiap masalah yang dihadapi memberikan pelajaran berharga bagi Raka. Ia sadar bahwa untuk menciptakan perubahan besar, ia harus bisa beradaptasi dan bersabar. Menjadi perintis berarti tidak hanya memikirkan solusi, tetapi juga memberikan waktu dan ruang bagi orang lain untuk tumbuh bersama. Ia tidak bisa hanya berfokus pada ide-idenya sendiri, tetapi harus melibatkan orang lain dalam proses tersebut, karena perubahan tidak pernah bisa dilakukan seorang diri. Kepercayaan yang dibangun secara perlahan mulai terlihat dalam keberhasilan pertama mereka. Sebuah kelompok petani yang terdiri dari beberapa orang yang sebelumnya ragu, kini mulai melihat hasil yang positif. Mereka mulai memperoleh keuntungan yang lebih besar, dan beberapa dari mereka bahkan mulai merekomendasikan aplikasi ini kepada petani lain di daerah sekitar. Namun, tantangan yang lebih besar sedang menanti. Raka tahu bahwa meskipun di desanya ada perbaikan, banyak desa lain yang juga membutuhkan solusi serupa. Dia ingin memperluas jangkauan aplikasi ini, tetapi itu berarti ia harus berhadapan dengan banyak hambatan baru, pendanaan, logistik, dan bahkan pertentangan dengan pihak-pihak yang tidak mendukung perubahan tersebut. Satu hal yang pasti bagi Raka, meskipun rintangan akan terus ada, ia tidak akan pernah berhenti. Ia sudah memilih jalan ini sebagai perintis, bukan pewaris. Dan sebagai perintis, ia harus siap menghadapi segalanya demi mewujudkan impian besarnya. Ini adalah perjalanan panjang, dan Raka baru saja memulai langkah pertama dari sebuah perubahan besar yang akan mengguncang dunia. Seiring berjalannya waktu, aplikasi yang diciptakan Raka semakin dikenal di desa-desa sekitarnya. Kepercayaan dari para petani semakin berkembang, dan hasil panen mereka mulai menunjukkan keuntungan yang lebih adil. Tetapi, Raka tidak puas hanya dengan pencapaian itu. Ia tahu bahwa untuk menciptakan perubahan yang lebih luas, ia harus melangkah lebih jauh lagi, membawa mimpinya keluar batas desa. Di suatu sore yang tenang, Raka duduk di teras rumahnya, memandangi pemandangan sawah yang terbentang luas. Pikirannya melayang jauh, jauh melampaui desa kecilnya. Ia membayangkan bagaimana jika teknologi yang ia kembangkan bisa membantu lebih banyak petani di seluruh negeri, bahkan di luar negeri. Bayangan itu memotivasinya untuk melangkah lebih jauh, meskipun ia tahu ada banyak hal yang harus ia hadapi. Langkah besar pertama yang ia ambil adalah menghubungi investor dan mitra potensial untuk memperluas jangkauan aplikasinya. Dengan modal yang terbatas, Raka tahu bahwa ia harus meyakinkan orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih punya sumber daya untuk ikut terlibat dalam visi besarnya. Untuk itu, ia perlu mempersiapkan presentasi yang solid, menunjukkan tidak hanya potensi finansial, tetapi juga dampak sosial yang bisa dihasilkan. Suatu hari, Raka diundang untuk menghadiri sebuah acara di kota besar yang mengumpulkan para pengusaha dan inovator dari berbagai bidang. Di sana, ia bertemu dengan seorang investor muda bernama Lisa, yang tertarik dengan ide aplikasi pertanian berbasis teknologi yang ia tawarkan. "Raka, ide kamu ini menarik. Tapi, kamu harus tahu bahwa dunia bisnis bukanlah tempat yang mudah. Banyak yang gagal, banyak juga yang menyerah di tengah jalan," kata Lisa, sambil menatap Raka dengan serius. Raka mengangguk. "Saya tahu, Lisa. Saya sudah melalui banyak kegagalan. Tetapi saya percaya, kalau saya tidak berani melangkah sekarang, saya tidak akan pernah tahu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Kami perintis, bukan pewaris. Kami menciptakan jalan baru, bukan mengikuti jalan yang sudah ada." Lisa tersenyum. "Saya suka semangat kamu. Kita akan bantu kamu untuk mewujudkannya. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang uang. Ini juga tentang bagaimana membawa perubahan yang nyata." Dengan dukungan Lisa dan tim investor lainnya, aplikasi Raka mulai berkembang pesat. Mereka mulai memperluas jaringan ke berbagai daerah, melatih lebih banyak petani, dan menggali lebih banyak potensi pasar. Teknologi yang semula hanya digunakan oleh beberapa petani di satu desa, kini mulai digunakan di banyak daerah, dari desa-desa di Jawa hingga Sumatera,
bahkan ke luar negeri. Namun, semakin besar jaringan yang terbentuk, semakin banyak pula tantangan yang muncul. Masalah logistik, distribusi, serta keterbatasan infrastruktur menjadi hal yang harus dihadapi setiap harinya. Raka harus bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan logistik, hingga organisasi masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Suatu pagi, saat ia sedang berdiskusi dengan timnya di kantor, Raka menyadari betapa pentingnya bekerja dengan banyak pihak untuk mewujudkan perubahan. Perubahan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kami perintis, tapi kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk mencapai tujuan besar ini, katanya dengan penuh keyakinan. Keberhasilan aplikasi Raka juga mulai menarik perhatian media dan lembaga-lembaga internasional. Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan Raka bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi tentang memberi kesempatan bagi petani kecil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Raka akhirnya diundang untuk berbicara dalam beberapa konferensi internasional tentang inovasi sosial dan teknologi pertanian. Salah satu pencapaian terbesar yang diraih Raka adalah ketika ia menerima penghargaan dari salah satu organisasi dunia sebagai inovator muda yang membawa dampak besar dalam sektor pertanian. Pada malam penghargaan itu, Raka berdiri di atas panggung, memandang audiens yang hadir. Ia tidak hanya merasa bangga atas pencapaiannya, tetapi lebih dari itu, ia merasa bahwa perjuangannya selama ini mulai membuahkan hasil. Namun, meskipun Raka sudah mencapai banyak hal, ia tetap rendah hati dan tidak berhenti berinovasi. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang yang masih jauh dari kata selesai. Saya bukan pewaris dari sistem lama yang sudah ada. Saya adalah perintis yang berjuang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang, ujarnya dalam pidato penerimaan penghargaan tersebut. Raka juga mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia ingin memperkenalkan lebih banyak teknologi yang dapat membantu sektor pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan metode pertanian ramah lingkungan. Raka yakin bahwa keberlanjutan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang memperhatikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan alam. Di tengah kesibukannya, Raka tak pernah melupakan akarnya. Ia kembali ke desanya setiap kali ada kesempatan, berbicara dengan para petani, mendengarkan masalah mereka, dan memberi mereka pelatihan tentang teknologi terbaru yang bisa membantu mereka. Raka menyadari bahwa perubahan yang sejati adalah perubahan yang memberi dampak positif bagi semua, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Raka sadar bahwa perjalanan seorang perintis tidak pernah mudah. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi, ada banyak kegagalan yang harus dilalui, dan ada banyak kesulitan yang harus diatasi. Tetapi, satu hal yang pasti, perintis tidak pernah menyerah. Mereka berani menantang ketidakmungkinan, menciptakan jalan di tengah kegelapan, dan membuka pintu bagi perubahan yang lebih baik. Raka bukan lagi hanya seorang pemuda dari desa kecil. Ia telah menjadi simbol dari keberanian untuk berinovasi, untuk merintis jalan baru, dan untuk tidak pernah takut menghadapi tantangan. Ia adalah contoh hidup dari prinsip yang selalu ia pegang. Kami perintis, bukan pewaris.